Sesawi Kur Yesus Channel yang renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama berefleksi sahabatku, merenungkan firman Tuhan, belajar bersama sahabatku dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat kembali perjalanan bangsa Israel sahabatku. Israel merupakan umat pilihan Allah yang sering lupa diri sahabatku. Sahabatku yang terkasih, mereka telah dianugerahi kemakmuran, namun mereka malah membangun mezbah-mezbah dan beribadah kepada ilah-ilah lain sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mereka kehilangan fokus dan terbuai oleh hal-hal yang menjanjikan kepastian semu. Lupa akan Allah. Mereka sedang membangun keruntuhan mereka sendiri sahabatku. Nah sahabatku yang terkasih, kita ingat betul perjalanan Nabi Hosea. Nabi Hosea tanpa kenal lelah, Allah memperingatkan mereka, "Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia." Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda, kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Nah sahabatku, kita ingat betul penggalan ayat dalam kitab Amsal bab 22 ayat 8 sahabatku, dikatakan demikian, "Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana." Sahabatku, jika kita menabur ketidakadilan, kita akan menuai kebencian dan permusuhan. Sebaliknya, jika kita menabur keadilan, kita akan menuai kasih setia dari sesama sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, 12 rasul yang dipanggil dan dipilih Yesus diberi instruksi khusus untuk tetap fokus dan tidak mudah tergoda oleh tawaran lain yang sekilas tampak menjanjikan sahabatku. Nah penggalan ayatnya tadi demikian, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah sahabatku yang terkasih,
Ini ditegaskan Yesus karena para rasul telah dibekali dengan berbagai kuasa, baik untuk mengusir roh-roh jahat maupun menyembuhkan penyakit, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, jika mereka tidak fokus pada misi yang telah digariskan Yesus, kuasa yang luar biasa itu dapat membuat mereka lupa diri dan melakukan penyimpangan, sahabatku. Alih-alih sahabatku menyapa umat yang membutuhkan, bisa jadi loh mereka hanya menyapa umat yang memuja mereka. Alih-alih mewartakan kasih dan kemuliaan Allah, boleh jadi loh mereka malah mewartakan kehebatan dan kemegahan diri sendiri, sahabatku. Nah, sahabatku, oleh pembaptisan yang kita terima, kita telah diangkat menjadi anak-anak pilihan Allah. Pesan Yesus juga ditunjukkan kepada kita, sahabatku, supaya kita pun tidak boleh gampang menyimpang ke jalan bangsa lain, ke jalan lain, sahabatku. Tetapi, sahabatku, tetap fokus pada jalan kebenaran dan hidup Tuhan sendiri yang membawa kehidupan dan keselamatan bagi semua orang yang kita jumpai, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, bantulah kami agar tetap fokus dan setia mengikuti petunjuk-Mu. Dan jangan biarkan kami terlena oleh ajakan dunia ini untuk melakukan apa yang menyimpang dari ajaran-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan bersama. Mari sahabatku, kita tetap fokus pada jalan kebenaran dan hidup Tuhan sendiri. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkat dalam. Tuhan memberkati.